Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 1010608. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen Dr. Ujang Carda S, SH.MH, MIP, MAP. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai memahami konstitusi negara dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, pengertian konstitusi. Secara harfiah, konstitusi jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar. Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya mempunyai dua arti. Yang pertama yaitu mempunyai arti lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar karena pengertian Undang-Undang Dasar hanya meliputi naskah tertulis saja, dan di samping itu masih terdapat konstitusi yang tidak tertulis atau tidak tercakup dalam Undang-Undang Dasar. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar suatu negara adalah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar adalah hukum yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Jadi kesimpulannya, konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Yang kedua yaitu peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan suatu hal yang sangat krusial, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara. Dalam lintasan sejarah hingga awal abad ke-21 ini, hampir tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi. Hal ini menunjukkan betapa urgentnya konstitusi sebagai suatu perangkat negara. Konstitusi dan negara ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak terpisahkan. Selain sebagai pembatas kekuasaan, konstitusi juga digunakan sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara. Hak-hak tersebut mencakup hak-hak asasi seperti hak untuk hidup, hak kesejahteraan hidup, dan hak kebebasan. Dari beberapa pakar yang menjelaskan mengenai urgensi konstitusi dalam sebuah negara, maka secara umum dapat dikatakan bahwa eksistensi konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu keniscayaan, karena dengan adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan selain pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan negara. Selain itu, adanya konstitusi juga menjadi suatu hal sangat penting untuk menjamin hak-hak asasi warga negara, sehingga tidak terjadi penindasan dan perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah. Konstitusi adalah sarana dasar untuk mengawasi proses kekuasaan. Oleh karena itu, setiap konstitusi mempunyai beberapa peranan. Yang pertama yaitu untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa, dan menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka, sehingga tidak terdapat kekuasaan yang semena-mena. Yang ketiga yaitu untuk membatasi kesewenang-wenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dan yang keempat yaitu konstitusi bertujuan untuk mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan, sehingga di mana ada organisasi negara dan kebutuhan menyusun suatu pemerintahan negara, maka akan diperlukan konstitusi.
konstitusi tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari kejadian yang kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Jadi, pada hakikatnya, Konstitusi Indonesia bertujuan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dengan berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 memandang konstitusi lebih luas bila dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar hanya sebagian daripada hukumnya dasar negara. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar negara yang tertulis. Selain itu, berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar negara yang tertulis. Selain itu, berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Undang-Undang Dasar merupakan kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kepada para penguasa, dokumen tentang pembagian tugas dan petugasnya dari suatu sistem politik, suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara, dan suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia. Sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pengertian bersifat mengikat baik bagi penyelenggara negara, lembaga kemasyarakatan maupun seluruh warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma-norma, kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen negara. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum yang tertinggi, sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesuai dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Memahami warga negara Indonesia. Yang pertama, pengertian dari warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia atau disingkat WNI ialah yang diakui oleh hukum sebagai warga negara Republik Indonesia. Seseorang yang akan diberikan kartu identitas oleh kabupaten atau provinsi tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau warga. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, hak warga negara. Pengertian dari hak adalah suatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Hak yang pertama yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Diatur dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Diatur dalam pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupan dan kehidupannya. Yang ketiga yaitu hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia yang tercantum dalam pasal 28C ayat 1. Yang selanjutnya yaitu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya yang tercantum dalam pasal 28C ayat 2. Yang selanjutnya yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum tercantum dalam pasal 28D ayat 1. Yang terakhir
terakhir yaitu hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang tercantum dalam pasal 28I ayat 1. Yang kedua yaitu kewajiban warga negara. Pengertian dari kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban yang pertama yaitu wajib menaati hukum dan pemerintah. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang selanjutnya yaitu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain yang tercantum dalam pasal 28J yang mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Dan yang terakhir yaitu wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban negara adalah menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelangsungan kehidupan negara serta terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu hak negara atau pemerintah, menciptakan peraturan dan undang-undang untuk ketertiban dan keamanan, melakukan monopoli sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, memaksa warga negara taat akan hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu kewajiban negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, melindungi wilayah dan warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, menjamin kemerdekaan penduduknya, memeluk agama, membiayai pendidikan dasar, menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, memprioritaskan pendidikan minimal 20% dari anggaran negara dan belanja daerah, memajukan pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan sistem jaminan sosial. Dan selanjutnya yaitu menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan nasional, menguasai cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak, menguasai bumi, air, kekayaan alam demi kemakmuran negara, memelihara fakir miskin, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan menyediakan fasilitas layanan kesehatan dan publik yang layak. Yang terakhir yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Pelaksanaan hak sebagai warga negara. Yang pertama, hak beragama dan beribadah. Contohnya, sebagai umat muslim, kita memeluk agama Islam dan melaksanakan sholat. Yang selanjutnya yaitu hak mengemukakan pendapat. Contohnya, ketika sedang berdiskusi, kita bebas mengemukakan pendapat. Pelaksanaan kewajiban warga negara. Kewajiban yang pertama yaitu kewajiban ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Contohnya, di suatu desa sedang melakukan kerja bakti, maka kita sebagai warga masyarakat setempat harus mengikutinya. Dan kewajiban yang terakhir yaitu kewajiban saling tolong-menolong. Contohnya, ketika ada yang membutuhkan sesuatu, maka kita harus menolongnya selagi kita bisa membantunya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.